Sebenarnya ekstra sih enggak, cuman mungkin dikasih tahu, diajarin dasar-dasarnya aja. Kesibukan sekarang masih jadi anak band, masih punya project solo juga, project solo Indah Sinaga. Terus di bandnya sekarang bergabung dengan ada band, jadi vokalisnya ada band. Sedang mempersiapkan single baru sekarang, dalam waktu dekat insya Allah rilis. Di ada band itu sendiri ya, yang single lagunya itu? Ya, ada band rilis tanggal 10 Maret 2023 ini. Besok sih sebenarnya besok. Temanya tentang apa nih? Temanya ini tayangnya besok kan? Nah sekarang kan. Besok kan. Soalnya lagunya sebenarnya lagu remake. Jadi dengan teman-teman ada band itu kita punya konsep untuk meremake lagu-lagu yang tadinya ada di album-album ada band sebelumnya tapi belum pernah dijadiin hit single, belum pernah dibuat musik videonya. Kita remake lah salah satu lagunya yang sekarang mau dirilis ini tanggal 10 Maret ini. Temanya lagu ini ditulis sama Mas Dika, diambil dari album Heaven of Love, itu satu album sama Manusia Bodoh. Lagu ini bercerita tentang apa, dari judulnya sih sebenarnya udah jelas ya menggambarkan isinya apa. Judulnya Kencan Rahasia. Kencan Rahasia ini ada di album tadi, di album Heaven of Love itu. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana hiruk pikuk dan dilemanya kencan secara rahasia. Kita remake musiknya, sebelumnya sebenarnya secara tempo udah upbeat juga, tapi versi yang sekarang mungkin lebih apa ya, lebih moodnya aja yang berbeda gitu. Moodnya lebih riang, lebih attack, lebih berani daripada versi yang sebelumnya. Mungkin ada selain dari musik sendiri, kalau untuk lirik ada perubahan nggak sih dari? Enggak, lirik sama sekali nggak gitu. Karena kan kalau merubah lirik itu krusial. Ini untuk lagu Kencan Rahasia yang kita remake sama sekali kita nggak ubah. Itu nanti recycle lagu lama tapi buat video klip dan genrenya udah beda karena kan sekarang Naga tentu vokalnya beda dengan kemarin. Iya. Sebenarnya kalau secara genre nggak berubah genre yang biasa ada band bawa, karena kan ada band sendiri memang udah punya karakter sendiri. Mungkin yang berubah pasti vokalisnya berganti, pasti ada rasa yang berbeda. Tapi kalau misalnya secara musikalitas sendiri ataupun secara musik pasti nggak jauh berbeda, karena kan di sana masih ada Mas Dika juga basisnya, terus Mas Marsal juga gitarisnya, Mas Adi juga drummer yang sudah jauh lebih lama ada di Ada Band. Jadi secara musik sebenarnya nggak drastis berubah sih, tapi secara mood pasti berbeda karena mungkin formasi yang sebelumnya punya warna sendiri, kemudian formasi yang sekarang aku ada di dalamnya juga membawa warna sendiri dan otomatis personil yang lain, gitaris, bassist dan drummer juga pasti menyesuaikan. Artinya Kalau untuk membangun chemistry yang dia ada band sendiri gimana? Membangun chemistry itu by proses karena sebenarnya 2009 ketemu dengan teman-teman Ada Band itu dari tahun 2019. Waktu itu konsepnya memang Ada Band featuring Naga. Nah di tahun 2020 akhirnya official bergabung dengan Ada Band, tapi terputus dengan pandemi kan. Pandemi kita 2 tahun akhirnya pada saat itu kita cukup produktif juga, kita rilis ada 2 single di saat pandemi, dan itu juga bagian dari proses kita untuk menyiapin chemistry. Memang nggak mudah juga untuk kita yang boleh dibilang ya ketemu paling di event-event juga hanya ngobrol-ngobrol santai di backstage saja kan, nggak pernah yang benar-benar bikin musik bareng. Nah ini berproses dari awal kemarin sudah buat 3 single, 4 single, nah sekarang udah yang kelima nih, udah single yang kelima. Sepertinya kita udah ngerasain semakin klik sih, semakin klik chemistry-nya. Jadi proses aja, dari proses latihan, proses ngobrol sehari-hari, kemudian proses ngedengerin referensi masing-masing itu jadi bagian dari kita nyatuin chemistry. Ada band juga udah banyak banjir job juga Alhamdulillah. Karena kan industri pertunjukan kemarin 2 tahun mati ya. Industri pertunjukan 2 tahun mati karena pandemi, kemudian baru mulai start itu di semester kedua tahun 2022 baru mulai aktif lagi, sampai sekarang tuh aktif semua festival banyak, event banyak dan kita sangat amat bersyukur ada band bisa jadi bagian di dalam bangkitnya industri pertunjukan di industri musik Indonesia. Karena untuk sekarang kan sibuk juga gitu kan, manggung-manggung gitu. Dengan keluarga sendiri berbagi waktu seperti apa? Dengan keluarga berbagi waktu ya tetap lah ya, karena kan sekarang memang cukup berbeda ya, nggak ada lagi seperti dulu tur mungkin 1 bulan penuh dari satu kota ke kota lain jalan darat dan nggak pulang sama sekali. Kalau sekarang kan mungkin 1, 2, 3 kota pulang, jadi tetap komunikasi dengan keluarga, masih tetap bertemu secara fisiknya juga
ya mungkin nggak pernah lebih dari 2 minggu nggak ketemu gitu kan, masih tetap komunikasi lewat video call juga masih. Jadi benar-benar pada saat pulang kerja sampai lagi di Jakarta, pulang ke rumah ketemu lagi dengan istri, dengan anak, benar-benar apa ya, quality time aja, jalan-jalan, makan bareng, kadang-kadang jemput anak sekolah, balance lah antara keluarga sama kerja. Update sedikit perkembangan anak seperti apa nih sekarang udah? Anakku tuh sekarang Bayati udah 2,5 tahun. Hari ini dia 2,5 tahun. Lagi lucu-lucunya, mungkin anak perempuan memang gitu ya, bocahnya banyak, udah mulai sekolah main-main, sekolah main-main. Ya dia mungkin belajar bersosialisasi, lagi menikmati. Ternyata punya anak perempuan itu lucu banget, seru, apa ya, kayak rasanya tuh jatuh cinta lagi gitu, tapi dibolehin sama istri. Tapi untuk ininya udah kelihatan belum sih, Mas? Apanya? Apa karakternya? Hobinya, karakternya. Apa karakternya kan katanya masih berubah-ubah ya. Cuman kalau sejauh ini tuh dia agak tomboy sih memang, agak tomboy. Jadi biasanya anak cewek mungkin lebih senang main Barbie gitu, atau main boneka-bonekaan. Banyak hati tuh nggak terus suka main boneka, dia lebih senang main mobil-mobilan. Untungnya masih suka main masak-masak. Dia nggak suka pakai baju, maksudnya yang rok, cewek gitu nggak suka. Dia lebih suka pakai t-shirt, pakai celana panjang aja, agak tomboy. Lumayan senang musik, mungkin karena lihat papanya senang musik, dia senang nyanyi gitu, udah mulai kelihatan senang sama musik, udah mulai kelihatan. Tapi diajarin juga nggak sih atau enggak diarahin gitu? Enggak sih, enggak yang mengarahkan khusus dia untuk musik ya, enggak diarahkan ke sana sih. Cuman kan dia mungkin lihat orang tuanya gitu, orang tuanya ngapain. Dia udah tahu tuh kalau papanya ngeband tuh dia udah tahu. Jadi kalau di sekolah ditanyain, misalnya kan teman-temannya ditanya papanya kerja apa, mungkin pada jawab apa. Dia udah tahu papanya kerja apa, papaku ngeband, papa ngeband. Dia udah tahu kalau papanya ngeband, apa nyanyi, kerjanya nyanyi. Saat udah di umur remaja nanti bakal ada didik secara keluarga sekarang kan anak perempuan ya. Pas udah remaja gimana? Menjaga ekstra kah atau ngebebasin justru? Iya mungkin sebenarnya dari sekarang udah mulai ya. Maksudnya ekstra sih enggak, cuman mungkin dikasih tahu, diajarin dasar-dasarnya aja, dasar-dasar menjaga diri sebagai seorang perempuan itu sebenarnya udah. Tapi memperhatikan sebagai orang tua pastilah ya, pasti. Tapi kalau ekstra ketat pun kayaknya anak-anak sekarang juga nggak terlalu nyaman dengan pengawalan ataupun perhatian yang terlalu ekstra ketat kan. Perhatian tetap lah, tapi maksudnya yang ekstra ketat dilarang itu kayaknya enggak sih. Aku lebih pengen jadi orang tua yang bisa jadi teman buat dia. Jadi dia justru memilih untuk ada apapun cerita pertamanya justru dengan